Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal ya yang berhubungan dengan perubahan tepi atas dan tepi bawah. Ada nanti yang menggunakan sifat 4 dan sifat 5 ya. Oke, kali ini Ibu mau ngambil soal halaman 10 ya. Halaman 10 nomor 3 esai ya. Bisa dilihat soalnya. Nyatakan operasi notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma. Dia tidak meminta merubah batas bawahnya berapa, tapi kita nanti akan menyesuaikan bagaimana caranya menyelesaikan soal ini menjadi dalam bentuk satu notasi sigma saja. Kalau di sini yang A-nya terdiri dari 2, yang B-nya terdiri dari 1 notasi sigma. Nah, sekarang kita coba ya. Oke, soal yang pertama itu adalah yang A-nya sigma, A-nya dari 1 sampai N, A kuadrat tambah 1 dikurang sigma, A sama dengan 3, N ditambah sampai N tambah 2, 3A dikurang 7. Oke, untuk soal yang pertama dulu. Ini ya. Langkah pertama, kita lihat-lihat dulu. Apakah dia menggunakan sifat 4 atau sifat 5? Nah, kita lihat. Kalau kita menggunakan sifat 5, itu harus bersambung ya, tepi atas yang suku pertama, notasi pertama, dengan tepi bawah, batas bawah yang suku kedua atau notasi sigma yang kedua. Nah, ini ada N-nya ya, ini tidak ada. Maka ini tidak bisa berhubungan jadinya. Berarti kita tidak bisa menggunakan sifat ke-5. Karena ini ada variabel N, di sini tidak ada. Jadi kita tidak bisa menyambungkan. Nah, tetapi di sini terlihat bahwa di batas atas yang di notasi sigma pertama ada N-nya. Dan batas atas dari notasi sigma yang kedua itu juga ada N-nya. Berarti ini bisa berhubungan. Berarti kita kali ini menggunakan sifat 4, yaitu menyamakan tepi bawahnya disamakan, tepi atasnya juga disamakan. Jadi ini dengan ini samakan, ini dengan sini. Bukan ini dengan ini disambung, ya. Berarti ini menggunakan sifat keempat. Oke, yang pertama, yang A tadi, Ibu tulis lagi soalnya, sigma A sama dengan 1 sampai N, di mana untuk A kuadrat tambah 1 dikurang sigma A sama dengan 3 N tambah 2, 3A kurang 7. Oke. Langkah pertama, Ibu mau membuat atasnya dulu sama, karena ini sama-sama N ya. Nah, ini yang Ibu samakan. Ibu tidak memilih yang di sini dulu, Ibu milih di sini dulu, karena ini N dengan N tambah 2 yang kita sesuaikan dulu. Oke, ini supaya sama dengan ini berarti harus dirubah, ini juga harus tambah 2. Berarti tepi atasnya duluan ya, N-nya tambah 2 ini. Maka kalau di atas tambahkan 2, maka batas bawahnya juga harus ditambah 2. Berarti A sama dengan 1 tambah 2. Otomatis maka ininya apa? Rumus umumnya juga berubah. Nah, kita ambil ini. 2 dialihkan ke sini. Atau Ibu di lain ya. Ini misalkan tadi kan A yang di sini ya. Nih. Oke. A sama dengan 1 tambah 2. Ini yang pendatang baru ya. Dikesinikan ya. Berarti A minus 2. Jadi A nanti diganti dengan A minus 2 atau A kurang 2. Oke. Sudah dapat. Berarti A-nya kita ganti tadi dengan A minus 2 atau A kurang 2. Jadi A kurang 2, karena ini berkuadrat maka ini juga kuadrat, tambah 1. Oke. Dikurang, nah ini karena dia sudah sama, ini tidak berubah ya. Untuk yang sebelah sini, A sama dengan 3, ini N tambah 2. Ini 3A dikurang 7. Selanjutnya ini kita rubah. Sigma A sama dengan 3, N tambah 2, ini kita faktorkan
Boleh kita faktorkan di sini dulu. A kurang 2 dikuadratkan artinya adalah A kurang 2 dikali A kurang 2. Sama dengan A kali A kuadrat, A dikali min 2 A, min 2 kali A, min 2A, min 2 kali min 2 plus 4. Berarti A2, A kuadrat tidak ada temannya atau tidak ada sesuku, tetap. Ini dengan ini sesuku, boleh kita gabung. Min 2 dengan min 2. Punya hutang 2, ada lagi hutang 2. 4A ditambah 4. Ini A ya. Oke, berarti ini ya perubahannya. Sekarang kita ganti. Ini tadi, yang dalam kurung kita ganti A kuadrat min 4A ditambah 4 ditambah 1 dikurang, ini tetap ya, karena dia tidak merubah tepi bawah, tepi batas bawah dan batas atasnya tidak berubah, jadi dia tetap 3A kurang 7. Oke, selanjutnya ini yang sesuku kita gabung. A sama dengan 3 sampai N tambah 2. A kuadrat tidak ada temannya, tidak ada yang sesuku berarti tetap. Min 4A juga tidak ada. 4 tambah 1 yaitu 5. Dikurang sigma A sama dengan 3 sampai N tambah 2. 3A kurang 7. Kalau tepi bawahnya sama, tepi atasnya sudah sama, maka boleh kita gabungkan rumus umumnya sehingga notasi sigmanya menjadi A sama dengan 3 sampai N tambah 2 A kuadrat dikurang 4A ditambah 5 dikurang min 3A dikurang min 7 jadi plus 7 ya. Ini. Oke, bentuknya sudah seperti ini, baru yang sesuku kita gabung. A sama dengan 3 sampai N tambah 2 A kuadrat. Ini sesuku dengan ini, boleh digabung. Punya hutang 4, ada lagi hutang 3 min 7A. 5 dengan 7 sesuku, maka boleh digabungkan. 5 tambah 7 yaitu 12. Oke, sampai di sini finish ya. Selesai. Maka jawabannya adalah sigma untuk A kuadrat min 7A plus 12 atau tambah 12 dari A sama dengan 3 sampai N tambah 2. Oke. Selanjutnya adalah yang B. Yang B itu adalah soalnya yang B, sigma untuk K tambah 2 ditambah nih, K dari K sama dengan 4 sampai N ditambah sigma untuk K dari N tambah 3 sampai 15. Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini. Nah, kita lihat. Atas dengan atas sama tidak sama, ini memiliki variabel N, ini tidak ada. Tapi malah yang di atas tepi batas atasnya notasi pertama ini sama memiliki variabel N dengan batas bawah dari notasi yang kedua. Berarti ini menggunakan sifat 5, dia bersambung. Ya, ini dengan ini tidak bisa disamakan karena ini ada N-nya, ini tidak ada. Tidak bisa menggunakan sifat 4. Nah, berarti kalau ini dengan ini yang ada hubungannya, berarti ini menggunakan sifat yang kelima, ya, sifat notasi sigma kelima. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ibu tulis dulu. Sigma K tambah 2 dari K sama dengan 4 sampai N ditambah sigma N tambah 3 sampai 15 untuk K ya. Nah, karena ini kata ibu tadi berhubungan ini dengan ini, bagaimana caranya kita membuat ini dia bersambung? Kalau di sini N plus 3, kan di sini harus berkurang 1 ya. Berarti di sini menjadi N plus 3 dikurangkan 1, berarti jadi N plus
3 sama di sini ya, tapi dia harus selalu kurang 1 kalau yang bagian tepi atas notasi awal ya. Berarti menjadi n plus 3 dikurangkan 1, maka menjadi n plus 2. Nah, berarti ini yang dikurang satunya. Berarti di sini nanti jadi n plus 2. Oke. Sigma, karena kita mau ini jadi n plus 2, berarti dia bertambah 2 ya. Maka di sini harus juga bertambah 2. Ini juga harus berubah ya. Berarti 2-nya ke sini ya. Ini tadi ambil tepi bawah dulu untuk mencari rumus umumnya. K sama dengan 4 plus 2. Ini dikesinikan. Berarti K min 2. Ini berubah ya, rumus umumnya. Berarti menjadi K-nya diganti K min 2 ditambahkan 2. Oke. Ditambah, nah ini sudah bersambung, jadi ini tetap n tambah 3. Tadi kan n tambah 2, bertambah 1 menjadi n tambah 3. Tadi kita menyesuaikan ini ya. Sampai berarti ini juga tetap, karena dia tidak ada perubahan. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru kita selesaikan yang di sini ya. Sigma K sama dengan petambah 2, 6. Ini tetap n plus 2. Ini menjadi K dikurang 2 tambah 2. Berarti menjadi K saja. Ditambah sigma. Ini tetap tadi. Sampai 15. Ininya K. Untuk K. Nah, kita lihat ini sudah sama ya. Nah, kalau menggunakan sifat notasi sigma kelima, dia ciri khasnya rumus umumnya nanti sama. Baru bisa dijadikan satu. Nah, kalau sudah rumusnya sama, ininya bersambung. Ya, n plus 2 di sini jadi n plus 3. Jadi bertambah 1 ke sini ya. Bila ke sini. Kalau sini 7 di sini harus 8. Ya, itu bersambung. Dan rumus umumnya sudah sama, itu bisa kita jadikan satu. Menjadi sigma K sama dengan 6, dari K sama dengan 6 sampai ininya bersambung ya. Sampai 15 yang diambil. Ya, karena ini bersambung. Ininya diambil rumus umumnya. Oke, K. Maka inilah jawabannya ya. Finish. Oke. Silahkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya.